Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbal Farizi dari kelas 12 IPA. Saya ingin menjelaskan tentang peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Konflik dan pergolakan daerah berkaitan ideologi. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan konflik-konflik atas dasar ideologi yang pernah terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai 1965. 2. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya menyelesaikan konflik atas dasar ideologi yang terjadi antara tahun 1948 sampai 1965. 3. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta didik mampu menelaah akibat yang ditimbulkan oleh konflik atas dasar ideologi antara tahun 1948 sampai 1965. Dan yang terakhir, melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis peserta konflik atas dasar ideologi dengan potensi ancaman disintegrasi bangsa pada masa sekarang. Apa itu ideologi? Menurut Gunawan Setiardjo, ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan yang melahirkan aturan dalam kehidupan, atau pengertian dasarnya adalah kumpulan gagasan atau ide-ide dasar. Atau menurut saya lebih gampangnya cara berpikir seseorang. Latar belakang pergolakan daerah berkaitan ideologi. Beberapa latar belakang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. 1. Peristiwa Madiun PKI. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1948. Ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia ketika sedang berjuang melawan Belanda yang berupaya menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Pemimpin pemberontakan ini diantaranya adalah Amir Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifuddin adalah mantan Perdana Menteri dan menandatangani perjanjian Renville. Ia merasa kecewa karena kabinetnya jatuh, kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat atau disingkat juga dengan FDR pada tanggal 28 Juni 1948 dan melakukan pemberontakan di Madiun. Sedangkan Musso adalah tokoh PKI yang pernah gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1926. Setelah gagal, ia melarikan diri ke luar negeri. Selanjutnya, ia pulang ke Indonesia bergabung dengan Amir Syarifuddin untuk mengadakan propaganda-propaganda anti pemerintah di bawah pimpinan Soekarno-Hatta. 2. Peristiwa DI atau TI. Pada tanggal 7 Agustus 1949, di suatu desa di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia. Gerakannya dinamakan Darul Islam atau disingkat juga dengan DI. Sedangkan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia atau disingkat juga dengan TII. Gerakan ini dibentuk pada saat Jawa Barat ditinggal oleh pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam perundingan Renville. Dan yang terakhir, ada pemberontakan G30S PKI. Tantangan yang dihadapi NKRI ketika demokrasi terpimpin dilaksanakan dan munculnya krisis ekonomi nasional merupakan peluang paham komunis untuk berkembang. Prinsip Nasakom yang dilaksanakan pada waktu itu memberi kesempatan kepada PKI dan organisasi pendukungnya untuk memperluas pengaruhnya. Melihat kondisi ekonomi yang memprihatinkan serta kondisi sosial politik yang penuh dengan gejolak pada awal tahun 1960-an, maka PKI berusaha menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan. Pergolakan daerah di Indonesia berkaitan ideologi. Ada dua tabel. Yang pertama, kelompok Islamisme, dan yang kedua, kelompok komunisme. Kelompok Islamisme terdiri dari DI atau TII Jawa Barat, ada DI atau TII Jawa Tengah, ada juga DI atau TII Kalimantan Tengah,
ada DI atau TII Sulawesi Tengah, dan yang terakhir ada DI atau TII Aceh Darussalam. Sedangkan kelompok komunisme hanya terdiri dari dua, yaitu PKI Madiun dan G30 SPKI. Di sini ada gambar DI atau TII Jawa Barat. Gerakan DI atau TII Jawa Barat, Negara Islam Indonesia atau Darul Islam atau Rumah Islam, dikoordinasikan oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. NII di Jawa Barat berpusat di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kewedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada juga gambar DI atau TII Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, pemberontakan dipimpin oleh Amir Patah yang melakukan pemberontakan di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Tegal dan Brebes. Ada juga gambar DI atau TII Sulawesi Selatan. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dimulai sejak tahun 1951 dan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada awalnya, gerakan DI atau TII tersebut bermula dari Kahar Muzakar menempatkan Laskar-Laskar Rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Ada juga gambar dari DI atau TII Kalimantan Selatan. Pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan adalah bagian dari pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang hendak mendirikan negara dengan dasar syariat Islam di Indonesia yang disebut dengan Negara Islam Indonesia. Dan yang terakhir ada gambar DI atau TII Aceh. Pemberontakan Daud Bereh DI atau TII Aceh pada tahun 1953 disebabkan kekecewaan masyarakat Aceh terhadap berbagai kebijaksanaan dari pemerintah pusat. Selain itu, peleburan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950 mengakibatkan kemarahan rakyat dan menentang kebijakan pusat serta menuntut dikembalikannya status Provinsi Aceh yang otonom. Tidak hanya itu, ada juga gambar PKI Madiun. Alasan PKI memberontak di Madiun tahun 1948 adalah untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, tidak mempercayai Tuhan. Dan ada juga gambar G30 SPKI. G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana 6 pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut dengan sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota PKI. Nah, ada juga beberapa pahlawan korban keganasan G30 SPKI. Bisa dilihat gambarnya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dari penjelasan yang tadi saya jelaskan, kesimpulannya adalah motif pemberontakan PKI Madiun, G30 SPKI, DI atau TII didasari oleh ideologi Islam dan paham komunis. Cara penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah ditempuh dengan jalur operasi militer dan perundingan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.